Halo, perkenalkan nama saya Novia Hilda Oktavia Manalu, NIM 1903211000095. Jadi, saya dari kelompok B4 akan menjelaskan mengenai analisis struktur pasar. Yang pertama dimulai dari market share. Nah, pada struktur pasar kali ini kita sudah ada nama pengecer dan juga kapasitas pembeli. Langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan KR atau konsentrasi rasio. Konsentrasi rasio dapat kita temukan dengan membagi kapasitas pembeli dengan total seluruh kapasitas pembeli. Jadi pada tabel ini sudah ditunjukkan KR yang pertama itu kita dapat dari kapasitas pembeli yang pertama dibagi dengan total kapasitas pembeli. Nah, begitu juga dengan langkah selanjutnya hingga kita menemukan KR yang ke-20. Langkah selanjutnya yaitu menentukan market share. Market share adalah hasil perkalian dari KR atau konsentrasi rasio dengan angka 100. Jadi setelah kita mendapatkan atau menemukan hasil dari konsentrasi rasio, maka kita tinggal mengalikannya dengan 100. Jadi setelah kita mendapatkan seluruh market share sampai dengan yang ke-20, kita pun dapat mengkumulatifkannya. Jadi market share kumulatif kita dapatkan dari market share yang pertama ditambah dengan market share yang kedua. Setelah hasilnya sudah dapat, maka hasil dari market share kumulatif yang pertama kita tambahkan dengan market share yang kedua. Begitu pula dengan selanjutnya. Nah, kita lihat dari market share kumulatif yang keempat. Hasil tersebut adalah nilai pangsa pasar dari 4 perusahaan terkemuka. Berdasarkan kriteria market share, oligopoli itu terbagi atas 2 ciri, yaitu oligopoli ketat dan oligopoli yang longgar. Nah, oligopoli ketat itu berdasarkan skala di antara 60 sampai 80%. Sedangkan oligopoli longgar itu berkisar antara 40 sampai dengan lebih kecil dari 60%. Jadi berdasarkan nilai pangsa pasar yang keempat, dari 4 perusahaan terkemuka kita telah mendapatkan nilai yaitu 22,56%. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa struktur pasar yang kita analisis adalah struktur pasar oligopoli longgar. Terima kasih. Pasar selanjutnya yaitu CR4. Nah, atau konsentrasi rasio. Ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi dari 4 pembeli terbesar atau keempat perusahaan terbesar. Nah, dalam tabel diketahui bahwa konsentrasi rasio terbesar itu ada pada nomor 1, 2, 3, 4 dengan nama pengecer GHIR dengan kapasitas pembelian itu sama 90 dan konsentrasi rasionya 0,056. Nah, untuk jumlah total konsentrasi rasionya itu 1. Kemudian untuk mengetahui CR4 ini, keempat angka ini kemudian dimasukkan ke rumus, yaitu KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 dibagi KR total, sehingga diperoleh CR4 sama dengan 0,056 ditambah 0,056 ditambah 0,056 ditambah 0,056 dibagi 1, sehingga hasil akhir dari CR4-nya adalah sama dengan 0,224. Nah, interpretasi dari hasil perhitungan CR4 ini adalah nilai CR4 sama dengan 0,024, artinya memenuhi kriteria yang pertama, yaitu jika CR4 itu kurang dari 0,4, yang berarti struktur pasar yang terbentuk adalah bersifat pasar persaingan sempurna, kompetitif, atau persaingan monopolistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Homsah, NIM Mahir 103 dari angkatan 2019, akan mempresentasikan tentang indeks Hirschman Herfindahl atau biasa disingkat dengan IHH. Dari soal yang ada, jawaban yang kami hitung adalah nama pengecer 1 adalah G
dengan kapasitas pembelian sebesar 90, konsentrasi rasionya atau biasa disingkat dengan KR adalah 0,056 dengan KR kuadrat adalah 0,0031. Langsung saya loncati saja. Nomor 7, pedagang Ki dengan kapasitas pembelian 85, konsentrasi rasio 0,053 dengan KR kuadrat 0,0028. Nama pedagang pengecer yang ke-12 adalah P dengan kapasitas pembelian sebesar 80, konsentrasi rasio 0,050 serta KR kuadrat 0,0025. Nama pengecer terakhir yakni nomor 20 adalah T dengan kapasitas pembelian sebesar 70, konsentrasi rasio 0,044 serta KR kuadrat 0,0019. Dari 20 pedagang yang ada di soal, dijumlahkan KR kuadratnya adalah 0,0497. Interpretasinya, IHH sama dengan 0,0497 karena 0,0497 berada pada lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka struktur pasar mengarah pada pasar oligopoli atau pasar oligopsoni. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artin Firmanto Deftara, NIM 102. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks Rosenberg atau biasa disingkat IR. Indeks Rosenberg ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam satu pemasaran pada komoditas dalam satu wilayah pasar. Nah, umumnya perhitungannya menggunakan peringkat perusahaan dalam segi pangsa pasar atau market share. Nah, mari kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini tabelnya ada 3. Yang pertama ada I, kemudian di tengah ada MS atau SI, kemudian di sebelah kanannya ada akumulasi dari dua tabel tersebut yaitu I kali SI. Nah, rumusnya IR sama dengan 1/2 dengan jumlah dari N, kemudian I sama dengan 1, I dikali S1 min 1, di mana total jumlahnya yaitu 9,996 dikalikan 2 dikurangi 1, yaitu hasilnya dapat 1/18,992 dan IR sama dengan 0,053. Kriterianya IR lebih besar sama dengan 1/N. IR kurang dari sama dengan 1. Karena N-nya adalah 20 atau totalnya adalah 20 ya, maka 1/N sama dengan 1/20 yaitu 0,05. Sehingga kriterianya adalah IR lebih besar sama dengan 0,05, IR kurang dari sama dengan 1. Dimana tadi IR awalnya itu 0,053, maka IR ini mendekati derajat minimum sehingga struktur pasar yang terbentuk cenderung ke arah pasar persaingan sempurna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Sini Lestari, NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis selanjutnya, yaitu mengenai indeks Gini. Indeks Gini digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangan pasar. Nilai dari indeks Gini ini berkisar antara 0 sampai 1 dan semakin kecil, dalam artian semakin mendekati 0, maka semakin merata distribusi pada pangsa pasar tersebut dan artinya akan semakin banyak pembeli. Menghitung koefisien indeks Gini, di sini kita akan mengisi 3 tabel, yaitu tabel pembelian, tabel kapasitas pembelian, dan koefisien indeks Gini. Pada tabel pembelian ini akan kita cari nilai average atau rata-rata, interval, sigma pembelian, absolut, dan kumulatif. Pada nilai average ini kita peroleh dengan total kapasitas pembelian dibagi dengan jumlah pedagang pengecer, yaitu sebesar 1595 dibagi 20 dan hasilnya 79,75. Jadi rata-ratanya senilai 79,75. Kemudian dari situ kita akan membagi menjadi beberapa kelas interval.
Lah, kelompok kami di sini membagi menjadi 5 kelas interval. Kelas yang pertama yaitu kelas dengan kapasitas pembelian 70 sampai 74 kg. Kelas kedua yaitu dengan kapasitas pembelian 75 sampai 79 kg. Kelas ketiga 80 sampai 84 kg. Kelas keempat 85 sampai 89 kg dan yang kelas terakhir yaitu kapasitas pembelian 90 sampai 94 kg. Pada tabel pembelian, di sini kita akan mencari dari kelas pertama, kita akan mencari pedagang dengan kapasitas 70 sampai 74 kg pembelian. Dan di situ ada 4 pedagang pengecer. Pada kelas kedua terdapat 4 pedagang pengecer, pada kelas ketiga ada 5 pedagang pengecer, pada kelas keempat ada 3 pedagang pengecer dan pada kelas terakhir itu ada 4 pedagang pengecer dan nanti hasilnya akan sama dengan jumlah dari seluruh pedagang pengecer yaitu ada 20. Lah, kemudian untuk tabel absolut kita menghitungnya yaitu pada kelas pertama kan ada 4 pedagang pengecer. Kita menghitungnya itu berarti 4 dibagi dengan 20 dikali 100 sama dengan 20. 4 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 20. Kemudian pada kelas ketiga 5 dibagi 20 dikali 100 hasilnya 25. Pada kelas selanjutnya 3 dibagi 20 dikali 100 hasilnya 15. Dan pada kelas terakhir yaitu 4 dikali 20 dikali 100 hasilnya 20 dan nanti jumlahnya akan sama dengan 100. Kemudian pada tabel kumulatif di sini kita akan menambahkan absolut dari masing-masing kelas. Kelas pertama 20 ditambah absolut kelas kedua 20 jadi 40. Kemudian 40 ditambah 25 hasilnya 65. 65 ditambah 15 hasilnya 80 dan 80 ditambah absolut pada kelas terakhir yaitu 20. Jadi hasilnya 100. Kemudian dari kumulatif ini kita akan memberikan kode sebanyak jumlah kelasnya. Kan ada 5. Berarti ini kita menggunakan kode A, B, C dan D dan E. Kemudian pada tabel kapasitas pembelian itu kita akan mencari nilai average, interval, jumlah, absolut, dan kumulatif. Sebelumnya average dan interval sudah kita cari pada langkah sebelumnya. Kemudian dalam tabel jumlah ini kita melihat dari sigma pembelian. Pada kelas pertama dengan interval 70 sampai 74 kg itu kan ada 4 pedagang lah. Dari masing-masing kapasitas setiap pedagang itu kita jumlahkan dan kita peroleh hasil 280. Pada kelas kedua itu ada 4 pedagang. Kemudian kalau dijumlahkan dari masing-masing kapasitas pembeliannya itu kita peroleh 300. Kemudian pada kelas ketiga kita peroleh nilai 400. Pada kelas keempat kita peroleh nilai 255 dan pada kelas terakhir kita memperoleh nilai 360. Kemudian kita jumlahkan dan akan menghasilkan 1595 yang mana sama dengan total jumlah seluruh kapasitas pembelian. Kemudian pada tabel absolut itu sama saja caranya. Jadi 280 dibagi 1595 dikali 100 hasilnya 17,55. 300 dibagi 1595 dikali 100 hasilnya 18,81. Kemudian 400 dibagi 1595 dikali 100 hasilnya 25,08 dan sampai seterusnya. Dan hasilnya itu 100. Kemudian pada tabel kumulatif kita akan menjumlahkan dari tiap kelas. 17,55 ditambah 18,81 hasilnya 36,36. 36,36 ditambah 25,08 hasilnya 61,44. 61,44 ditambah 15,99 hasilnya 77,43 dan 77,43 ditambah 22,57 hasilnya 100. Dari tabel kumulatif itu kita juga akan memberikan kode sebanyak jumlah kelasnya. Kita memakai kode F, G, H, I, dan J. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengisi tabel koefisien indeks Gini. Rumus dari indeks Gini itu sama dengan sigma K sama dengan 2 sampai I dikali P K-1 dikali Q K dikurangi PK dikurangi Q K-1 dikali 1
per 10.000. Di sini PK-1 dikali QK dikurangi PK dikali QK-1 itu kita umpamakan menjadi R. Lah, dengan 5 kelas interval berarti nanti kita akan mencari nilai R itu sebanyak 4 kali, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Karena jumlah kelas itu kita kurangi 1, jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi nanti kita akan mencari R sebanyak 4 kali. Dan untuk R yang pertama, yakni R1, itu kita mencari dulu A dikali G, hasilnya 727,2. Kemudian B kali F, itu 702. Dan nilai dari R1 itu A kali G dikurangi B kali F, menghasilkan 25,2. Kemudian pada R2 itu sama, kita mengalihkan kumulatif pembelian dengan kumulatif kapasitas pembelian. B kali H menghasilkan 2457,6, C kali G 2363,4, dan nilai R2 yaitu B kali H dikurangi C kali G, dan hasilnya 94,2. Begitu juga dengan R3. R3 kita juga mengalihkan kumulatif pembelian dengan kumulatif kapasitas pembelian. C kali I menghasilkan 5032,95. D kali H hasilnya 4915,2. Nilai dari R3 itu sama dengan C kali I dikurangi D kali H, yaitu 117,75. Dan untuk R4 itu D kali J hasilnya 8000, E kali I hasilnya itu 774,3. Oh maaf, untuk hasil E kali I itu hasilnya 7.743. Jadi nilai R4 itu D kali J dikurangi E kali I, nilainya 257. Kemudian setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing R1, R2, R3, dan R4, kita akan menjumlahkan. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 hasilnya 494,15. Dari situ, dari rumus indeks Gini itu kita sudah mencari nilai R. Selanjutnya dari jumlah 4R tersebut kita kalikan dengan 1 per 10.000, sehingga 494,15 dikali 1 per 10.000 menghasilkan nilai indeks Gini 0,049415. Setelah kita mengetahui nilai indeks Gini yaitu 0,049415, itu artinya bahwa nilai tersebut itu berada pada kriteria timpang ringan. Artinya, struktur pasar yang terbentuk adalah pasar monopolistik.